Kalian bergabung dengan kelompok masing-masing, Ibu akan jelaskan secara umum mengenai atom dan partikel penyusunnya. Yang pertama, siapa yang tahu pengertian atom? Atom adalah partikel terkecil. Oke, mantap. Jadi atom adalah partikel terkecil. Tetapi menurut asal usul bahasanya atom dibagi lagi menjadi dua, yaitu atom dan tomos. Jadi atom itu partikel terkecil, kemudian tomos tidak dapat terbagi bagi. Jadi atom secara keseluruhan adalah partikel terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi. Oke, mantap. Jadi atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ada penemu-penemu yang mengemukakan pendapatnya mengenai atom. Siapa penemu-penemu itu? Dalton, Thomson, Rutherford, siapa lagi? Niels Bohr. Kemudian yang terakhir ada teori mekanika. Jadi atom menurut Dalton itu seperti apa? Atom menurut Dalton itu, jadi Dalton ini dia berpikir, dia mengandaikan atom itu seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Tetapi muncul penemu baru yaitu Thomson. Nah, Thomson ini berkata bahwa atom itu tidak seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Nah, di sini siapa yang pernah makan roti kismis? Saya, Bu. Oke, berarti sudah pernah makan roti kismis semua kan? Ya, Bu. Nah, di Thomson berpendapat atau dia mengemukakan pendapatnya mengenai atom itu, dia mengandaikan atom seperti roti kismis, di mana pada roti kismis kan kismisnya tersebar merata kan di permukaan roti. Ya, Bu. Nah, menurut Thomson, muatan positif dan negatif itu seperti kismis yang tersebar merata di permukaan atom. Kemudian yang berikut menurut Rutherford. Jadi menurut Rutherford ini, tidak, dia bertolak belakang berpendapat lain dengan Thomson. Nah, menurut Rutherford tidak. Jadi atom itu muatan positif dan negatifnya tidak tersebar merata, tetapi muatan negatif itu mengelilingi inti atom, di mana inti atom bermuatan positif. Kemudian muncul lagi penemu baru yaitu Niels Bohr. Nah, menurut Niels Bohr tidak. Memang pendapat Rutherford itu bagus. Jadi muatan negatif itu mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Tetapi menurut Niels Bohr, muatan negatif itu mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, berputar sesuai dengan orbitalnya. Nah, yang berikut, yang terakhir itu apa tadi? Teori modern, tetapi sering dikenal dengan mekanika gelombang. Nah, menurut teori modern ini, pada atom itu memiliki subkulit, yaitu subkulit K, L, M, N, dan seterusnya. Kemudian yang berikut kita lihat partikel penyusun atom. Nah, partikel penyusun, walaupun atom itu tidak dapat dibagi-bagi, tetapi ada partikel penyusunnya, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nah, sejauh ini sudah paham? Sudah, Bu. Mengenai atom, penemu-penemunya sudah paham? Sudah, Bu. Kalau sudah paham, sekarang Ibu tunjukkan gambar. Jadi Ibu tunjukkan gambar ya. Sekarang kalian tentukan. Menurut Dalton tadi kan, atom itu seperti bola pejal. Jadi ini menurut siapa ini? Dalton. Kemudian yang berikut menurut Thomson. Ini seperti roti kismis kan? Ya, Di mana muatan positif, muatan negatif, dan muatan positif tersebar merata di permukaan atom. Kemudian yang berikut menurut Rutherford. Nah, menurut Rutherford ini ada proton, ada elektron, ada neutron. Jadi di sini adalah inti atom, kemudian proton itu bermuatan positif pas di inti atom, kemudian ada elektron yang berputar di keliling inti atom. Nah, menurut Niels Bohr beda lagi. Muatan negatif berputar mengelilingi inti atom yang bermuatan positif sesuai dengan orbitalnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah teori modern ini, di mana ada subkulitnya, adalah subkulit K, L, M, N, dan seterusnya. Oke,
Sekarang geser. Sekarang tulis soalnya. Yang pertama, kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Oke, yang pertama, jelaskan pengertian atom dan asal-usulnya. Sudah? Sudah, Bu. Yang kedua, jelaskan partikel penyusun atom. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, kerjakan dalam waktu 5 menit. Ibu harap kalian paham ya dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok mana yang sudah selesai? Presentasi ya? Jelaskan pengertian atom dan asal-usulnya. Yang lain harap. Atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Oke. Asal-usul atom menurut Dalton seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Oke. Kedua, menurut Thomson, seperti roti kismis di mana muatan positif dan negatif tersebar merata di permukaan. Rutherford, muatan negatif berputar mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Niels Bohr, muatan negatif berputar mengelilingi inti atom yang bermuatan positif sesuai dengan orbitalnya. Teori modern, atom memiliki subkulit mulai dari K, L, M, dan seterusnya. Nomor 2, lanjut nomor 2. Jelaskan partikel penyusun atom itu sendiri. Proton, elektron, dan neutron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron inti atom. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Ros. Oke, Ibu. Jadi untuk materi kita hari ini kalian sudah paham ya? Soal-soalnya kalian sudah bisa kerjakan semua.